Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya yang mendengarkan video ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, nanti kita akan di kelas, kita akan belajar barisan aritmetika dan geometri. Tapi kita lebih membahas tentang barisan aritmetika. Gitu. Nah, eh, tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita itu diharapkan teman-teman bisa memahami materi ini ataupun soal-soal dalam bentuk seperti ini. Misalnya suatu barisan aritmetika dengan suku ke-6 adalah negatif 4 dan suku ke-9 adalah negatif 19, tentukan suku ke-11. Nah, nanti akan ada banyak variasi-variasi soal yang seperti ini, begitu. Nah, diharapkan teman-teman bisa menguasai ini. Nah, kemudian apa hubungannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa ini ya, melihat kalau misalnya ada pembagian misalnya kayak buah gitu ya, satu buah, 3 buah, dan barisan seterusnya gitu. Nah, kita bisa implementasikan ke kehidupan sehari-hari begitu. Nah, kemudian persepsi. Nah, dari materi ini kira-kira teman-teman bisa melihat ataupun dari soal ini apa hubungannya dengan materi-materi sebelumnya? Ada yang tahu? Nah, ini berkaitan kalau teman-teman bisa melihat soal ya, di sini terdapat UN sama dengan AN pangkat 2 ya, kuadrat plus BN plus C. Nah, kalau kita flashback ke materi sebelumnya, kita pernah belajar sistem persamaan 3 variabel. Kenapa Pak kok ini hubungannya 3 variabel gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada A, B, dan C. Nah, itu sama saja dengan kita belajar X plus Y plus Z ya. Sebelumnya kita udah pernah belajar ya. Nah, kemudian kita juga bisa belajar eee, substitusi nanti ya, kita eliminasi sama caranya seperti eee, apa, sistem persamaan ya 2 variabel itu kan kita tahu 2 persamaan gitu ya, terus kita eliminasi, terus kita substitusi nilai kalau kita udah dapat X-nya, kita substitusi ke nilai X dan seterusnya sampai nilai Y begitu, sama. Nanti kita akan belajar ini, di kelas ya. Nah, Bapak akan jelaskan apa itu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, coba teman-teman perhatikan, bentuk ini. Ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan 22 terakhir. Nah, kalau teman-teman melihat ya, di sini perbedaan antara 1 dan 4, 4 dan 7 itu semuanya 3 ya. Selisihnya ada 3 ya. Nah, inilah yang dinamakan barisan aritmatika ya. Nih, barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Ya, ingat yang tetap antara 2 suku barisan yang bertanah. Kalau beda itu gimana? Nah, kalau beda berarti itu bukan barisan, ya barisan aritmetika begitu. Nah, coba teman-teman perhatikan kembali soal yang tadi. Apa hubungannya dengan U1, U2, U3, U4, U5, U6, UN kurang satu sampai UN. Nah, hubungannya adalah suku ya. U itu adalah suku. Jadi kalau misalnya satu, satu itu sama dengan U1 atau suku pertama. Nah, 4 itu adalah suku kedua, 7 itu suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Nah, dilambangkanlah dengan ini U1, U2 dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman. Nah, dari barisan tersebut ya, maka diperoleh U1 itu sama dengan A. Jadi di barisan aritmatika itu kita menyimpulkan suku pertama adalah A ya, dilambangkan dengan A. Kemudian suku kedua adalah U1 plus B itu sama dengan A plus B. Nah, kemudian U3, U2 plus B sama dengan, nah lihat U2 ini kan kita sudah dapat nih A plus B. Udah kita masukkan A plus B tambah B sama dengan A plus 2B. Nah, U4 sama dengan U3 plus B karena U3 udah dapat yaitu
A plus 2B, maka dalam kurung A plus 2B tutup kurung plus B sama dengan A plus 3B. Nah, U5 dan U6 itu seterusnya mengikuti pola demikian ya. Nah, kemudian didapatlah UN. Nah, tadi kita ingat kan sebelum UN tadi apa? UN min 1. Maka di sini juga sama. UN min 1 ya ditambah B ya sama dengan buka kurung A plus buka kurung lagi N dikurang 2 tutup kurung dikali dengan B tutup kurung plus B. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Maka nanti rumus dari barisan aritmetika itu sendiri adalah UN ya di sini UN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 dikali B ya begitu teman-teman. Nah, untuk mencari beda, nah tadi kan selisih ya, ada selisih. Untuk selisih atau beda, untuk mencari beda dalam suatu barisan aritmetika, coba teman-teman perhatikan seperti ini bentuk ini. Nah, kalau tadi ini kan eh, kita nyari beda ya. Nah, ini nanti tinggal dibagi kedua ruas dengan ini. Nah, misal nih U2 sama dengan U1 plus B, maka kedua ruas dibagi dengan U1 dikurang ya. Dikurang dengan U1 supaya U1 di sini 0 ya ataupun nggak ada nanti di sini maka sama dengan U2 gitu dikurang dengan U1 begitu ya teman-teman. Nah, dan seterusnya ya, maka didapat di sini UN sama dengan ya UN dikurang 1 plus B, maka B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Jadi beda suatu barisan aritmetika dinyatakan bentuk seperti ini ya. Maka bedanya itu ya lebih mudahnya kita tinggal nyari nanti suku keduanya berapa dikurangin dengan suku kedua. Nah, kita coba mengerjakan suatu soal ya. Ini bentuknya. Misal diketahui barisan 10 ya. Ini 10. Berapakah nilai U20? Maka kita tinggal di sini. U20 gitu. Maka sama dengan ya. Tadi apa tadi? Ini kan UN ya. UN ini. Ini adalah UN-nya. Ya, begitu. A plus N dikurang 1 kali B. Ya kan? A sama dengan A itu apa tadi? Suku pertama. Nah, suku pertama dari ini apa? 10. Ditambah, N-nya berapa? Tadi kan ini UN ya. Maka N-nya di sini kan. N-nya 20. Nah, 20 dikurangin 1 berapa? 19. Ya. Dikali B-nya berapa bedanya? Coba. Berarti 10, 11, 12, 13. Oh, 3. Nah, seterusnya tidak usah dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena sesuai dengan definisi, itu selisih atau beda itu jarak ininya sama. Ya, gitu. Kalau misalnya beda berarti bukan barisan aritmetika. Nah, maka berapa di sini? Ya, tinggal 10. Ya, tambah 19 dikali 3 berapa? Tambah 57 ya. 57 maka di sini 67. Gitu ya teman-teman untuk mencari suku ke-20. Nah, ada soal kedua. Nah, suku kedua. Soal yang kedua ya maksudnya. Nah, di sini mana bentar. Nah, di sini dari suatu barisan aritmetika diketahui U3 ya. U3 itu sama dengan 13. Sedangkan U7 itu sama dengan 29. Nah, kita sudah tahu N-nya itu di sini 3. Maka
U3 itu akan A plus N UN ya. Kita masukkan rumus ini dulu dikurang 1 kali beda ya. Nah, UN U3-nya ini di sini 13 ya. Ini 13 sama dengan A-nya berapa? A-nya kan tidak diketahui kan, belum ada. Maka kita tulis saja di sini. A plus, nah N-nya berapa di sini? U3, N-nya 3. 3 dikurang 1 berapa teman-teman? 2 ya, 2 dikali. Nah, bedanya apa? Bedanya belum ada ya, karena belum diketahui. Maka 2B gitu ya. Nah, untuk suku ketujuh juga sama teman-teman. Maka U7 berapa ini di sini? Nah, kita buat di sini. Maka kita hapus dulu bentar. Nah, berarti U7 berapa? 29 sebagai UN-nya ya. U7 itu ini tuh UN gitu. Nah, A plus 7 dikurang 1 berapa? 6. Bedanya belum diketahui. Nah, maka di sini, nah ini menjadi suatu persamaan ya. Sistem persamaan dua variabel ya, seperti yang sudah Bapak singgung di awal tadi. Nah, kita tinggal pakai cara sama seperti sistem persamaan dua variabel, yaitu dengan cara dieliminasi. A plus 2B sama dengan 13 ya. A plus 6B sama dengan 29. Nah, kita eliminasi teman-teman. Nah, kita hilangkan A-nya. Maka di sini berapa? Negatif 4B gitu. Ya kan? Nah, 29 dikurang 13 berapa teman-teman? Yaitu 16 ya. Negatif 16. Karena di sini kan 13 dikurang negatif 13 dikurang 29. Maka di sini sama dengan B-nya berapa? Maka B-nya adalah 4. Nah, setelah kita dapat 4 ini, kita cari substitusi ke persamaan pertama. Maka A plus gitu 2 dikali 4 ya, sama dengan 13. A ditambah 8 sama dengan 13. Ya kan? Nah, kedua ruas dikurangin 8, maka A sama dengan 13 dikurang 8, maka A-nya sama dengan berapa, teman-teman? 4 ya. Oke, sama dengan 5 ya. Oh ya, 5. 5. Nah, terus ditanya nih, tentukan suku ke-14, maka Bapak hapus ya di sini. Maka U14 sama dengan berapa? A-nya? A-nya itu 5 ya, di sini 5 plus N dikurang 1, 13 dikali dengan bedanya berapa? 4 ya. Nah, maka dapat 5 ditambah 52 ya. Nah, kemudian sama dengan 57, maka U14 ini adalah 57 ya. Nah, itulah penjelasan singkat ya tentang aritmatika ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, nanti sebelum teman-teman belajar itu ada video di kuisis, silahkan teman-teman kerjakan dan dikumpulkan supaya Bapak bisa tahu
apakah teman-teman benar-benar menguasai materi ataupun menguasai video yang sudah Bapak berikan atau belum ya. Untuk itu terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam dan terima kasih. Bapak hapus dulu ya ini. Nah, oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore.